TV pemirsa, saya tadi sebelum jeda iklan sempat bertanya kepada Pak Kris Ibnu selaku Ketua Advokat Cinta Tanah Air begitu dari Akta. Sebenarnya dampak ketika Mendagri belum mencopot Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, begitu sedangkan menurut pasal Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 83 ayat 1 dijelaskan ada kepala daerah berstatus terdakwa dengan ancaman pidana di atas 5 tahun maka harus diberhentikan sementara. Dampaknya apa sebenarnya Pak Kris? Ya, sebelum saya bicara dampak, sebenarnya memang itu udah tepat, harusnya dinonaktifkan sebagai gubernur. Karena kenapa? Ibarat ini ring tinju, dua petinju ini kan harus dua-duanya tangannya bebas ya untuk saling memukul. Ini seakan-akan dengan diaktifkannya lagi Pak Ahok sebagai gubernur, berarti lawannya Pak Ahok yang nomor 1 Pak Agus dan nomor 3 Pak Anies, ini bagi tangan terikat petinjunya. Jadi ya udah tinggal dipukulin aja oleh petinju yang tangannya bebas tanpa terikat. Karena kenapa? Kami menduga dengan Pak Ahok aktif sebagai gubernur, mungkin bisa menggunakan kewenangannya kepada bawahannya ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan dirinya Pak Ahok. Gitu. Misalnya seperti? Ya, sekarang kami menduga misalnya Pak Bupati atau Pak Wali Kota bisa dipanggil dan melakukan upaya-upaya, kan bisa aja. Kami menduganya seperti itu. Karena 2 hari ini kan benar-benar masa genting nih, hari Senin dan Selasa ini, di mana penguatan kekuasaan itu sangat amat besar. Beda dengan Pak Ahok kalau misalnya dinonaktifkan, kan dia tidak bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya-upaya penekanan kepada bawahannya. Gitu. Ya, terkait dengan Basuki Cahayapurnama yang sudah kembali menjabat aktif dari Gubernur DKI Jakarta, apa yang Akta lakukan begitu? Ya, kami pagi ini sudah melakukan pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya untuk menggugat Menteri Dalam Negeri agar segera menerbitkan surat keputusan penonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Oke. Bu sudah melayangkan surat begitu dari Akta? Sudah mendaftar gugatan. Sedangkan tadi saya sempat berbicara dengan Bang Nikolai bahwa seharusnya pihak DPR yang memang memiliki fungsi pengawasan dan juga melaksanakan undang-undang begitu menggunakan hak angketnya begitu ya Bang ya. Betul. Apakah ini juga harus diterapkan begitu? Ya kalau kami bergerak dalam koridor hukum ya. Kalau DPR kan dalam koridor politik. Dan memang seperti yang Pak Nikolai sampaikan, memang teman-teman di DPR sudah menggunakan rencana untuk hak angket ya untuk melakukan penyelidikan kenapa kok Pak Ahok ini diaktifkan kembali sebagai gubernur. Walaupun kata Mendagri bahwa ini menunggu tuntutan jaksa. Ya sebenarnya mengada-ngada lah. Kita lihat dari beberapa wali kota, gubernur dan lain sebagainya tanpa perlu menunggu tuntutan juga sudah dinonaktifkan gitu loh. Jadi dianggap Akta bahwa keputusan dari Cahayapurnama ini nyeleneh begitu? Ya, bertentangan dengan hukum karena kami sudah akhir Desember mengirimkan surat kepada Mendagri untuk menerbitkan segera keputusan penonaktifkan, tapi tidak di gubris. Kemudian minggu lalu kami sudah melakukan somasi terbuka kepada Mendagri untuk segera juga membuat surat keputusan, tapi tidak digubris sampai akhirnya terbit keputusan untuk mengaktifkan kembali Pak Ahok. Makanya hari ini kami melakukan gugatan ke Petun. Nah, kalau misalnya Bang Nikolai melihat upaya dari Akta yang sudah melayangkan surat terhadap Mendagri, ini lagi-lagi ditolak, apa sih sebenarnya yang terjadi begitu Bang Nikolai? Ya, justru itu yang saya sampaikan tadi bahwa Mendagri ini mensiasati undang-undang. Pasal 83 ayat 1 sampai 3 dari Undang-Undang 23 tahun 2014 jelas bahwa terdakwa, bahwa didakwa, artinya pada saat didakwa itu sudah harus diberhentikan, bukan menunggu tuntutan. Tidak ada alasan bagi Mendagri untuk menyatakan menunggu tuntutan. Kemudian satu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dakwaan primer, dakwaan utama, dakwaan pokok yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Ahok adalah pasal 156A dengan ancaman hukuman 5 tahun. Dakwaan subsidiarnya yang pasal 156. Nah, dakwaan subsidiar ini hanya melengkapi dakwaan 156A primer. Jadi jangan berdalih bahwa dakwaan jaksa itu atau tuntutan jaksa itu di bawah 5 tahun. Karena dakwaan pokok, dakwaan primer adalah 5 tahun, 156A. Jangan sampai ini nanti Mendagri menggunakan alasan ini lagi. Karena waktu yang lalu Mendagri sudah menyatakan tunggu nomor register dari pengadilan. Nah, ternyata itu tidak dilakukan juga. Sekarang nunggu tuntutan. Nah, ini menjadi permasalahan. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman Akta sudah benar pada koridornya, karena mereka dari sisi hukumnya yaitu ingin supaya
Mendagri mencabut surat keputusan yang mengaktifkan kembali dengan cara dilayangkanlah gugatan lewat PT UN. Oke. Nah itu udah betul. Sekarang tinggal didukung oleh tindakan politik dari DPR. Oke. Nah, kalau ini berjalan seimbang, maka saya yakin bahwa bagaimanapun juga Mendagri harus mentaati apa yang telah menjadi isyarat yang diberikan oleh undang-undang yang sah secara hukum. Baik. Saya kira itu. Baik. 2 kali begitu ya Pak Kris, Akta sudah melayangkan surat Mendagri dan lagi-lagi ditolak begitu. Pada saat penolakan tersebut, alasan utama yang memang akhirnya Akta mengesampingkan untuk laporan-laporan tersebut apa dari Ya, artinya kan bahwa Kemendagri sudah mengabaikan surat yang kami kirim. Padahal kami berkirim surat itu kan karena kami taat asas pemerintahan yang baik ya. Betul. Jadi artinya itu anggaplah somasi 1, somasi 2. Kalau misalnya memang diabaikan ya sudah kami tempuh langkah hukum, yaitu melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu loh. Ya harapan kami, gugatan kami dikabulkan sehingga Mendagri membatalkan surat keputusan pengangkatan dan menerbitkan surat untuk penonaktifkan Pak Ahok. pagi tadi sudah dilayangkan kembali dan masih menunggu? Ya, kita akan sidang dalam waktu dekat. Oke. Nah, ketika memang lagi-lagi alasan seperti Bang Nikolai sampaikan bahwa ini dibuat alasan-alasan sehingga tidak terjadi pencopotan atau diberhentikan sementara Basuki Cahayapurnama. Dari Akta sendiri memang sudah punya antisipasi kah untuk terkait dengan hal penolakan-penolakan kembali yang dilayangkan oleh Kemendagri? Ya, kami nanti akan menunggu untuk diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ya, karena kami berkeyakinan kami menang. Oke. Gitu. Sehingga dengan harapan kami menang, kami akan berkeyakinan untuk terus melakukan upaya hukum. Oke. Nah, tadi pada saat serah terima jabatan Basuki Cahayapurnama kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, sempat juga ada statement yang cukup kontroversi, begitu bahwa bertentangan dengan konstitusi negara, bukan pilih berdasarkan agama. Ya. Nah, ini Anda menilainya seperti apa? Ya, mungkin itu kekurangpahaman Pak Ahok ya. Karena kan setiap orang kan punya pemahaman yang berbeda-beda. Iya. Nah, tinggal nanti masyarakat yang akan memilih berdasarkan keyakinan masing-masing gitu loh. Oke, kalau Bang Nikolai, Bang, dalam melihat kalimat kontroversi lagi-lagi dilontarkan oleh Basuki Cahayapurnama. Kalau saya melihat bahwa ini suatu cara untuk mengintimidasi. Saya lagi untuk mengintimidasi daripada pemilih, bahwa statementnya jelas, memilih pemimpin berdasarkan agama melanggar konstitusi. Ya. Konstitusi dari negara mana? Tidak ada konstitusi dari negara kesatuan Republik Indonesia ini melarang orang memilih berdasarkan agama. Tidak ada. Dan Menteri Agama pun sudah menyatakan itu, Ketua DPR pun sudah menyatakan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini merupakan satu intimidasi. Intimidasi bahwa secara inkonstitusional atau melanggar konstitusi kalau kita memilih hanya berdasarkan agama. Oke. Itu dia, kalau saya melihat bahwa bukan karena dia tidak tahu, tapi sengaja dia katakan ini. Ya. Bahwa Ahok ini orangnya pinter kok. Pinter segalanya dia pinter. Sehingga dia tahu apa yang dia ucapkan itu sudah dipikirkan. Itu. Sekarang tinggal bagaimana rakyat yang menilai. Apakah orang ini layak atau tidak jadi pemimpin. Oke. Dari ketidakjujurannya, dari mulutnya yang suka menzolimi orang, dan menzolimi dirinya sendiri, rakyat yang menilai. Oke. Saya balik lagi ke Pak Kris. Pak Kris, dari Akta pastinya di sidang ke-10 ini sudah mengirimkan tim untuk memantau dan mengawal langsung sidang Basuki Cahayapurnama. Iya. Gitu. Jabatan yang kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta dilakukan di dalam persidangan yang ke-10 kali ini. Ya. Dari teman-teman di lapangan di Kementan Akta, sudah ada laporan seperti apa, Pak? Ada Ya. perbedaan dalam melaksanakan persidangan ini? Yang jelas kami terus akan memantau persidangan ini sampai akhir ya. Jadi karena kamilah yang melapor pertama kali, maka kami juga harus bertanggung jawab untuk mengawal sidang ini sampai selesai. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan adalah bahwa kami terus melakukan pemantauan dan monitor serta berkesimpulan apabila memang terjadi pelanggaran atau kekurang sesuaian dengan undang-undang KUHAP gitu, kami akan menempuh upaya hukum. Tapi di sidang 10 kali ini yang jabatan Basuki Cahayapurnama kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada perbedaan nggak Bang dalam melaksanakan sidang yang ke-10 di Kementan? Oh, nggak ada. Dia tetap sebagai seorang terdakwa. Laporan dari teman-teman Akta di lapangan? Oh, nggak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Protokoler yang dihadirkan juga
Ya tentunya berbeda ya. Kalau misalnya dia sebagai gubernur kan pasti protokolernya melekat. Dia dapat ajudan, dapat sopir dari yang dibayar oleh negara gitu. Beda kalau dia waktu nonaktif kan dia sebagai pribadi. Mungkin ajudannya dibayar pribadi, sopirnya dibayar pribadi. Kalau sekarang melekat kegiatan protokoler, dan itu ya hal yang wajar ya, karena dia sudah diangkat oleh Mendagri sebagai pejabat gubernur lagi kan. Apakah nantinya jabatan gubernur yang kembali disandang oleh Basuki Cahayapurnama ini dapat mengintervensi jalanan persidangan? Oh, kami harapkan itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Ahok, karena hakim itu harus bersifat independen, bebas ya, dan terbuka. Artinya dia harus berkeyakinan bahwa putusan yang diambil berdasarkan fakta persidangan. Kalau misalnya dia hakim ini melakukan upaya-upaya agak memenangkan Pak Ahok, kami upaya hukum nanti akan lapor ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, terkait dengan laporan ke Komisi Yudisial tadi, Bang Nikola juga sempat menyaksikan adanya peran-peran dari Komisi Yudisial dan juga LPSK terkait dengan saksi yang dilaporkan. Kalau Akta sendiri hingga persidangan ke-10 ini melihatnya seperti apa tuh? Ya bagus itu. Kalau misalnya memang Komisi Yudisial ikut hadir dalam persidangan dan memantau persidangan, itu bagus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Serta Ombudsman, ya dia bisa melihat mengenai persidangan ini seperti apa juga bagus. LPSK. Ya LPSK juga gitu. Jadi kami harapkan semuanya juga hadir, termasuk mungkin Komisi Kejaksaan juga bisa hadir. Dari pantauan Akta hingga sidang ke-10, apakah sudah ada instansi terkait yang sudah hadir? Saya nggak begitu mengenal ya, tapi bahwa kehadiran mereka saya harapkan. Oke. Tapi belum mengetahui apakah ada instansi tersebut atau tidak dalam persidangan begitu Ada ya? beberapa kali sidang ada hadir, Komisi Yudisial hadir. Bahkan sempat terhambat Cuma karena effortnya belum terlihat begitu ya, ya? Nah, betul. harapan dari Bang Nikola Bang ketika memang adanya instansi terkait yang juga ikut memantau dan mengawal sidang Basuki Cahayapurnama seperti apa nih? Jadi harapannya supaya persidangan itu berlaku secara independen, secara adil, berdasarkan hukum, dan supaya masing-masing pihak dalam hal ini hak dan kewajibannya terpenuhi secara hukum. Dan tidak ada intervensi dari pemerintah? Tidak ada intervensi dari Nggak pemerintah. boleh. Tidak boleh, dan itu sangat dilarang oleh hukum. Oke. Bahwa dalam satu proses hukum atau dalam satu kasus tidak boleh ada intervensi dari pihak Walaupun manapun. Abang melihatnya kenyataannya hingga sidang kemarin? Ya, kalau saya melihatnya intervensi atau gejala intervensi itu memang ada. Oke. Itu harus kita akui bersama. Akta juga melihatnya seperti itu kah Pak Kris? Adanya intervensi dari pemerintah pusat terhadap persidangan Basuki Cahayapurnama? secara langsung kami tidak melihat, ya, tapi secara bayang-bayang. Apa yang dari teman-teman Akta lihat secara bayang-bayang misalnya? Ya seperti tadi saya sampaikan, adanya hakim melakukan pembiaran, ya, bahwa Ahok ini bebas lah mau ngomong apa aja dalam persidangan ini. Sebenarnya nggak boleh, harus dibatasi. Seorang terdakwa itu hanya menanggapi pernyataan saksi itu ya atau tidak. Kalau misalnya ya berarti selesai, kalau tidak apa yang kira-kira tidak sesuai dengan keterangannya. Jangan terus mengeluarkan pernyataan bias, akan melaporkan balik, akan menempuh upaya hukum dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir terhadap Ketua Umum MUI kan sempat diancam kan oleh Pak Ahok. Tapi ternyata resistensi dari masyarakat luar biasa, sehingga terus akhirnya kita lihat sidang yang kemarin dan sekarang dia nggak mau menanggapi saksi dari MUI. Oke, nah itu menurut Pak Kris tidak ada tanggapan dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terhadap saksi dari MUI, sebenarnya sah-sah saja kan? Boleh, tapi itu sebenarnya ibaratnya melempar handuk putih. Dalam ring tinju itu kalau orang melempar handuk putih kan udah menyatakan kalah, KO gitu kan. Artinya bahwa keterangan nanti yang digali oleh hakim kepada saksi dari MUI dianggap benar karena Jadi tidak ada seharusnya tim bantahan. kuasa hukum Basuki Cahayapurnama bersikap apa terhadap para saksi yang dihadirkan dari MUI? Ya tinggal menggali keterangan, benar apa enggak, sesuai apa enggak gitu. Tuh kalau dia nggak mau menanggapi keterangan MUI sah-sah saja. Walaupun Tinggal dari nanti. awal dianggap bahwa para saksi dari MUI tidak kredibilitas begitu, tidak tidak kredibilitas bahwa mengikuti, mengintervensi dan tidak ada kewenangannya untuk memberikan. Oh, penilaian yang salah itu. Karena kenapa? Penyidik dalam masalah penistaan agama itu selalu berkiblat pada Majelis Ulama Indonesia. Dia selalu meminta. Enggak, kalau misalnya penodaan terhadap agama Kristen, dia akan minta kepada wali gereja. Kalau kepada Hindu nanti kepada walubi. Kalau Buddha kepada siapa. Karena kita juga melihat kasus saksi yang kemarin itu Hamdan Rashid yang dinilai tidak netral karena sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia berdasarkan memberikan keterangannya. MUI itu pasti akan menyatakan bahwa Ahok melakukan penistaan. Karena kenapa? MUI sudah mengeluarkan pendapat keagamaan yang levelnya itu di bawah, di atas dari fatwa. Jadi
tertinggi keputusan itu adalah pendapat keagamaan MUI, dan itu pasti semua ahli dari MUI akan menyatakan melakukan penistaan. Nah, kalau misalnya nggak mau, tidak menanggapi, silakan. Mau menanggapi, monggo. Nanti tinggal penasihat hukum Ahok keluarkan aja saksi ahli versi dia. Dia mau pakai versi dari Mesir, silakan aja, tinggal nanti diuji lagi dalam persidangan, nggak ada masalah. Oke, berarti penghadiran saksi dari manapun tidak masalah begitu Bang Nikolai untuk mengcompare saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum seperti dikatakan Pak Kris Ibnu. Sepanjang itu diperbolehkan undang-undang, silakan. Itu pertama. Yang kedua, ketentuan mengambil saksi ahli atau saksi apapun dari luar negeri itu harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tidak bisa sesuka-suka hati. Karena pernah dalam kesaksian Jessica Kumala Wongso, itu kan dipermasalahkan tentang saksi ahli dari Australia itu. Jadi kalau sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, silakan. Itu pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi, dengan tidak diambilnya kesempatan oleh penasihat hukum untuk menggali keterangan dari saksi yang dihadirkan, ini merupakan kegagalan penasihat hukum dan juga merugikan kepentingan hukum daripada terdakwa. Baik. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa betul dikatakan terjadi pembiaran karena jaksa sendiri yang menghadirkan saksi acharge. Jadi saksi ini ada acharge. Sekarang ini saksi acharge, saksi yang memberatkan dari jaksa, dan ada saksi adecharge. Adecharge itu nanti saksi dari penasihat hukum. Nah, saksi acharge yang dihadirkan oleh jaksa, ketika saksi itu diperlakukan dengan tidak selayaknya, harusnya jaksa yang lebih utama untuk memprotek saksi yang dihadirkan itu. Tapi kenyataannya jaksa kurang melakukan itu. Sehingga terjadi pembiaran di sini. Demikian pula hakim ketika saksi-saksi itu, ketika terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi maupun penasihat hukumnya, ketika sudah melebar kemana-mana, sudah tidak mempunyai relevansi dengan substansi perkara yang ada, hakim membiarkan saja begitu, itu terjadi pembiaran. Dan itulah yang terjadi saat ini dalam persidangan, sehingga harus dikoreksi persidangan ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang mengurangi independensia daripada persidangan yang saat ini dilakukan. Baik, dan pemirsa, kami juga masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama dengan Pak Nikolai Aprilindo selaku pengamat hukum dan politik, dan juga Pak Kris Ibnu selaku Ketua Advokasi Cinta Tanah Air. Usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama Breaking News mengawal sidang Ahok.